Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terdengar ya dengan yang lain. Ibu minta bantuannya, apakah ada yang bersedia menjadi co-host untuk memasukkan teman-temannya yang baru gabung? Oke, ada yang menggunakan perangkat laptop? Saya, Bu. Ya, siapa ya? Rizka. Rizka, coba Ibu cari ya. Rizka. Waduh, ini sudah ketimpa sama banyak sekali temannya ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, sudah lewat 5 menit dari jadwal yang sudah kita sepakati bersama ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, selamat bergabung kepada kelas 12 IPA C, IPA D, dan IPA E ya. Dan untuk kelas 12 IPA C, untuk jadwal fisika akan diubah jadwalnya menjadi jam pertama dan kedua ya. Jadi jam 7.30 sampai 8.30 itu adalah jadwal mata pelajaran fisika. Kemudian untuk berikutnya adalah mata pelajaran bahasa Arab dengan Pak Karma ya. Pak Karma sudah mengumumkan juga di kelas 12 IPA C. Apa sudah diumumkan oleh Pak Karma juga? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah ya. Jadi sudah tidak ada yang bentrok-bentrok ya. Oke, kita coba karena di minggu kemarin 12 IPA C itu tidak bergabung ya. Jadi coba kita akan coba review dari awal lagi. Kemudian Ibu harapkan kalian selama Zoom meeting ini kalian membawa alat tulis ya, membawa buku dan mencatat apa yang kira-kira garis besarnya apa nih, kita mempelajari apa saja, sehingga nanti ketika sudah selesai kegiatan Zoom ini, Ibu akan memberikan formulir ya, jadi form, kemudian kalian silahkan isikan dengan screenshot bahwa kalian mengikuti kegiatan ini yang pertama, dan yang kedua adalah resumenya ya, jadi nanti resumenya bisa dari catatan, kalian foto, kemudian kalian kirimkan, atau bisa nanti kalian ketik juga bisa ya. Oke. Baik, Ibu akan coba share screen. Ya, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian distrik arus searah, jadi ini adalah topik pertama yang akan kita bahas di kelas 12 ya. Jadi setelah rangkaian distrik arus searah, kemudian ada listrik statis, ada medan magnet, induksi elektromagnetik, dan spektrum gelombang elektromagnetik ya nanti ya.
Oke. Nah, jadi apa sih listrik arus, apakah arus listrik itu? Kemudian mengapa listrik bisa mengalir? Kemudian apa yang menentukan besar dari arus yang mengalir ya? Nah, Ibu harapkan ketika kalian mempelajari fisika, kalian harus pahami dulu pengertiannya ya. Jadi jangan sampai nanti kalian terjebak dengan rumus-rumus, kemudian dengan hafalan-hafalan. Karena apa? Kalau misalnya kita mempelajari sesuatu dari pengertiannya terlebih dahulu, kemudian kita pahami dulu pengertiannya, insya Allah itu akan lebih lama ya daripada kita cuma apa rumus, kemudian gimana sih cara pemecahan soal ketika ujian, sebelum ujian kita masih ingat ya, setelah ujian ya udah lupa gitu ya, karena niatnya hanya untuk menyelesaikan ujian saja. Oke, pengertian arus listrik ya. Jadi apa sih arus listrik itu? Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar setiap satu satuan waktu. Jadi itu ya arus listrik itu. Kemudian kita perhatikan di sini. Oke, besarnya arus listrik biasanya dinamakan dengan kuat arus listrik ya. Jadi kalau arus listriknya sendiri adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar setiap satu satuan waktu. Maka dapat dinyatakan seperti ini rumusannya ya, I sama dengan Q. Q itu adalah muatan listrik per T T-nya adalah waktunya ya. Nah, kemudian muatan listrik itu merupakan, jadi kalau kita misalnya gini, kita punya uang ya, uang yang kita miliki itu selalu merupakan kelipatan dari nilai satuan terkecil uang. Misalnya uang yang kita dapatkan sekarang ya, itu nilainya nominalnya itu paling kecilnya berapa? Rp50 masih ada ya? Rp50. Masih kalian temukan nggak Rp50? Masih ya? Masih ada. Nah, masih ada. Jadi kalau kita punya uang, misalnya di dompet kita, selalu kelipatan dari Rp50. Begitu juga dengan muatan listrik. Muatan listrik selalu muatannya merupakan kelipatan dari muatan terkecilnya atau muatan elementer ya. Di sini Ne ini adalah bilangan bulat ya. Kemudian Qe ini adalah muatan elektron yang besarnya sebesar 1,9 kali 10 pangkat min 19 kulom ya. Seperti itu. Untuk muatan elektron itu bermuatan listrik negatif, muatan jadi muatannya merupakan muatan negatif ya. Oke, di sini masih ada yang nunggu. Ini Ibu jadi sama sekalian masukin teman ya, mohon maaf ya. Oke. Yang ini sudah dipahami ya. Jadi setiap muatan itu selalu kelipatan dari muatan terkecil elektron ya, muatan elementer atau muatan elektron. Oke, berikutnya kok nggak pindah layar. Nah, sekarang ada dua macam arus listrik. Yang pertama adalah arus AC dan yang kedua arus DC. Apa sih itu arus DC atau direct current ya? Arus DC itu bergerak dalam satu arah. Sumber DC disimbolkan seperti ini ya. Apa namanya? Di sini kursor Ibu terlihat nggak oleh kalian? Terlihat? Kelihatan, Bu. Lihat ya. Nah, ini adalah sumber DC. Kita lihat ada yang pendek, ada yang panjang ya. Yang panjang itu menunjukkan bahwa dia adalah potensial positif, kemudian yang pendeknya adalah potensial negatif ya. Nah, jadi yang panjang ini ada dua ya. Nah, ini kita lihat di sini. Biasanya kalau apa sumber arus DC itu, nah misalnya gitu ya, ada yang panjang, pendek. Yang panjangnya
potensial positif, yang pendeknya potensial negatif. Nah, arus listrik itu mengalir dari yang potensial listrik ini kok ini pendek ya. Oke, ini harusnya gambarnya kayak gini ya. Gambarnya atasnya panjang, yang bawahnya pendek gitu ya harusnya ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini maka arus mengalir dari potensial positif ke potensial yang negatif ya. Nah, eh, sebenarnya arus listrik sendiri itu ya, hakikatnya adalah aliran elektron ya. Nah, cuman kalau arus listrik arahnya berarti berlawanan arah dengan arah gerak elektron. Jadi kalau arus listriknya dari potensial positif ke potensial negatif ya, misalnya ke sini arusnya gitu, arusnya searah dengan arah jarum jam, maka sebenarnya yang mengalir itu adalah elektron yang berlawanan arah dengan arah I-nya ya. Jadi sebetulnya hakikatnya sih elektron yang mengalir. Karena nggak mungkin muatan positif eh, yang dimiliki oleh proton itu bergerak, karena proton itu adanya di inti atom ya. Kemudian untuk tegangan DC misalnya tegangan keluarannya 9 volt nih, maka pada selang waktu dimanapun ya, di selang waktu berapapun, maka potensialnya terus 9 volt. Kemudian untuk arus AC itu kayak gimana? Arus AC, sumber arus AC itu kayak gini ya. Jadi sumber arus AC itu simbolnya gini. Gitu. Nah, di sini arus listrik akan bolak-balik. Jadi memiliki frekuensi tertentu. Tegangannya, beda potensialnya itu akan berubah secara periodik ya. Untuk tegangan frekuensi di rumah kita itu biasanya frekuensinya sebesar 60 Hz. Apa artinya dalam 1 detik potensial negatif dan positifnya itu berganti selama 60 kali ya. Bayangkan 1 detik 60 kali terjadi perubahan polaritas listrik ya. Nah, itu untuk arus AC. Oke, itu akan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk arus AC. Di sini kita akan fokus ke arus DC ya, atau arus searah. Oke, kemudian berikutnya oke, di sini kuat arus listrik dapat diukur menggunakan ampere meter ya. Jadi kalau arus listrik satuannya apa? Ampere. Alat ukurnya apa? Ampere meter. Jadi ingat aja sama satuan dari besaran listriknya ya. Nah, ampere meter itu dipasang seri terhadap hambatan ya. Kemudian, nah ini contoh dari pemasangan ampere meter yang benar harus dipasang secara seri ya. Nah, jadi di sini nanti, nah ini seperti ini ya. Jadi untuk GGL arus DC, nah ini yang panjang ini untuk kutub positifnya, yang pendek untuk kutub negatifnya, maka arus akan mengalir ke sini ya, keluar dari potensial yang positif, kemudian arus ke sini gitu ya, ke sini nanti. Nah, jadi semua arus akan mengalir melalui ampere meter ya. Terus kembali lagi ke sini, kembali seperti itu adalah arus listrik. Kemudian apa sih alat yang dapat mendeteksi adanya arus dalam sebuah rangkaian? Nah, di gambar sebelah kanan ini adalah gambar galvanometer ya. Jadi galvanometer ini berfungsi untuk mendeteksi adanya arus yang mengalir di sebuah rangkaian listrik. Jadi nanti GGL-nya bisa GGL. Jadi jarum penunjuknya ini bisa bergerak ke kanan atau bisa bergerak ke arah kiri. Oke, berikutnya nah, ini adalah alat ukur arus listrik ya. Yang di sebelah kiri ada yang pernah lihat nggak? Paling kiri nih, yang ini namanya apa nih?
Ada yang punya nggak di rumah? Enggak, Bu. Nggak ya. Nah, ini namanya adalah multimeter digital ya. Jadi kalau digital kita tinggal nanti sambungkan saja. Ini yang merah ini biasa di apa yang kita temukan ya. Ini adalah kabel yang diperuntukkan untuk dirangkaikan dengan bukan muatan. Jadi untuk yang positifnya ya, bagian yang positifnya. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur baterai, tegangan baterai, nah yang merah ini harus ditempelkan ke kutub positif, sedangkan yang negatifnya ke kabel warna hitam gitu ya. Jadi kalau seperti ini kita tinggal putar-putar aja, kita mengukur apa nih? Mengukur arus AC, arus DC, mengukur tegangan gitu ya. Atau misalnya mengukur hambatan, kita tinggal putar-putar saja ya bagian sebelah sininya ya. Ini adalah multimeter digital. Nah, kalau yang di tengah ini adalah ampere meter ya, namanya adalah ampere meter. Nah, kalau ada jarum yang gerak-gerak, nah berarti kalau yang seperti ini namanya adalah ampere meter analog. Nah, kalau yang di sebelah kiri, sebelah kiri sama juga nih sama yang di sebelah kanan ya. Ini sama juga, ini multimeter atau juga biasa disebut multitester. Nah, yang ini disebut dengan analog. Nah, kalau yang ini multimeter digital ya. Oke, kayak gitu. Jadi ini sini kita lihat di sini ya. Di sini ada 0, 100 ini skalanya. Dia hanya mampu mengukur sampai 300 miliampere ya. Tapi kalau untuk yang multimeter analog biasanya ada banyak sekali untuk skala-skalanya ya. Skala-skalanya nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, itu kita lihat selanjutnya. Cara pembacaan ampere meter analog. Kalau yang digital nggak perlu dijelasin, kita tinggal tempelin gitu ya, yang kutub positif dengan kabel warna merah, yang kutub negatif dengan kabel warna hitam, langsung kelihatan hasilnya. Tapi kalau untuk ampere meter analog, ini kita cara mengukurnya seperti apa? Jadi di sini ada jarum penunjuk ya, penunjuknya, kemudian ini ada skala maksimumnya, dan 0 sampai 3 ampere. Nah, jadi maksudnya 3 ampere ini adalah batas ukur arus listrik yang dapat dideteksi oleh alat ini ya. Hasil ukurnya nanti seperti apa? Skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali dengan batas ukur ya, dikali sama batas ukurnya. Kalau yang ini gampang karena batas ukurnya sama dengan skala maksimumnya, jadi kalau di sini ya 1 ampere gitu ya, kalau di sini 2 ampere, 3 ampere. Jadi kalau yang ini gampang ya. Oke, kita coba contoh pembacaan ampere meter. Ini kita cuma review yang minggu kemarin ya untuk kelas D dan E. Oke, coba cek ya, cek. Masih ingat apa enggak? Oke, di sini berapakah arus yang terbaca oleh ampere meter yang di sebelah kiri? Kita bilang aja lah ini ampere meter 1. Jadi berapa nih I-nya? I sama dengan berapa nih skala yang ditunjuknya? 20. Jadi di sini 20 per skala maksimum ya per 50 dikali dengan Dikali dengan 2. Ya, berapa? Dengan 25. 25 apa? 25 miliampere. Lihat, kenapa? Karena disambungkannya ke sini ya, ke yang 25. Maksudnya apa nih disambungkan ke 25? Jadi ampere meter ini hanya mampu mengukur arus sampai 25 miliampere.
ampere. Ya, tapi kalau misalnya ditempel ke yang 50 berarti dia mampu mengukur sampai 50 miliampere. Oke, ini kita tinggal coret-coret ya, 25 dibagi 5 jadi 5, maka ini jawabannya adalah 10 miliampere. Oh, berarti arus yang terbaca oleh ampermeter analog ini adalah 10 miliampere. Oke, seperti itu ya. Oke, coba kita yang kedua. Maka I yang terbaca itu akan sama dengan 60. Ada yang bisa langsung nggak berapa jawabannya? 120 Ya, betul. 120 apa? miliampere. Iya, betul. Miliampere. 120 miliampere. Mantap ya. Jadi di sini kalau kita bikin kayak tadi, skala yang ditunjuknya 60 per skala maksimumnya 100, kemudian dikali dengan batas alat ukur yang bisa. Nah, ya ini ya 200 miliampere ya. Ini tinggal coret ya udah ini 120 miliampere. Cara cepatnya kita bisa kayak gini. Kita lihat nih. Di sini kan batas ukurnya 100 ya, 100. Tapi di sini batas ukur maksimumnya kan 200 miliampere, maka kita udah aja langsung berarti kalau di sini berarti kalau yang 100 berarti di sini 200, dua kalinya. Ya udah kalau 60 ya udah dikali 2 aja gitu. Jadi 120 miliampere ya. Nanti kalau kalian sudah paham ini, insya Allah cara-cara cepat itu bisa muncul sendiri dari inisiatif kalian ya. Jadi tidak ada sebetulnya cara cepat itu bisa kita dapatkan dari pengalaman kita sehari-hari menganalisis, kemudian menganalisis persamaan. Nanti cara cepatnya bisa kalian dapat sendiri ya. Tapi tetap harus sekarang ya harus latihan dulu, oke? Ini sudah sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada kita lanjutkan saja. Oke, berikutnya sampai mana tadi? Sini ya. Nah, tadi kita kan udah ngomongin tentang arus listrik nih. Jadi ada lagi besaran listrik yang lain yang perlu kalian pahami adalah tegangan listrik ya, tegangan listrik. Apa itu tegangan listrik? Tegangan listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari satu tempat ke tempat lainnya ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya di buku-buku ada yang ditulis seperti ini. Mohon maaf. Ya, jadi tegangan listrik itu biasa juga disebut dengan beda potensial listrik ya. Nah, jadi tegangan listrik itu simbolnya apa? Simbolnya V. V besar ya. Satuannya volt ya. Adalah jumlah energi. Jumlah energi itu sama dengan dari usaha ya, jadi usaha untuk memindahkan unit muatan listrik. Maka usaha atau energi per muatan listrik ya. Jadi biasa di buku-buku suka ada V sama dengan W per Q. Ini sebetulnya adalah definisi fisis dari tegangan listrik ya. Kemudian tegangan listrik dinyatakan dengan satuan volt. Ini juga sering disebut dengan beda potensial listrik. Karena pada dasarnya tegangan listrik adalah ukuran perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik ya. Nah, kemudian suatu benda dikatakan memiliki potensial listrik lebih tinggi daripada benda lain karena benda tersebut memiliki jumlah muatan positif yang lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah muatan positif pada benda lainnya. Kemudian di sini sedangkan yang dimaksud dengan potensial listrik itu sendiri adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Misalnya, kita memiliki dua buah bola konduktor ya, kemudian dimuati misalnya di sini akhirnya memiliki muatan
listrik positif ya, apakah digosok-gosok gitu ya, ataukah misalnya, jadi kalau kita ingin mengganggu netralitas kelistrikan sebuah benda, itu biasanya dengan cara digosok ya, ada juga dengan cara dimuati. Misalnya kita pengen mengganggu netralitas kelistrikan penggaris plastik ya, kita gosok-gosok ini sama rambut kita, atau dengan baju wol yang atau kain wol ya, kita ganggu netralitasnya sehingga jadi lebih bermuatan misalnya. Nah, ini di sini ada juga misalnya bola konduktor, tapi di sini bola konduktornya muatan positifnya cuma 1 ya. Maka dikatakan benda yang memiliki muatan listrik lebih positif, dia memiliki potensial listrik yang lebih tinggi. Jadi kalau dihubungkan dengan sebuah kawat konduktor, maka akan muncul yang namanya arus listrik ya. Nah, sampai kapan arus itu akan ada? Sampai potensial listrik di benda A dan benda B ini sama ya. Jadi seperti itu. Jadi semakin jumlah muatan positifnya semakin banyak, potensial listriknya semakin tinggi ya. Oke. Dan arus listrik dapat mengalir dari benda yang potensial listriknya lebih tinggi ke benda yang potensialnya lebih rendah. Arus listrik akan berhenti mengalir kalau potensial listrik kedua benda tersebut sudah sama. Oke, berikutnya. Nah, di sini ya yang tadi ya, simbol tegangan listrik DC dan simbol tegangan listrik AC. Kalau tegangan listrik DC atau searah kita perhatikan di sini ya, yang panjang tadi disebutkan ini kutub positif. Nah, yang pendeknya ini adalah kutub negatif. Biasanya ini baterai, aki ya yang kayak gini ya. Kemudian bentuk gelombang tegangan DC, bentuk kalau dibikin dalam sebuah grafik ya, di sini adalah nilai tegangannya, kemudian di sini adalah waktunya ya. Misalnya di sini ini waktunya nih ya, ini untuk T waktu, di sini adalah tegangan. Kita lihat pada T berapapun maka hasil keluaran tegangannya itu sama semua ya. Pada waktu 1 sekon, 2 sekon, 3 sekon sama terus konstan begitu ya. Ini adalah tegangan DC yang seperti ini ya. Kemudian untuk tegangan AC atau tegangan bolak-balik kita perhatikan di sini adalah untuk waktu ya. Ini waktunya. Nah, ini untuk tegangannya. Kita perhatikan ini di T sama dengan 0 ini nilai tegangannya 0 gitu ya. Ketika sudah berjalan waktu, tegangannya bisa maksimum gitu ya, bisa minimum gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau tegangan AC naik turun gitu ya, nilainya itu berubah-ubah, maka nanti di dalam rangkaian listrik di rumah kita biasanya nggak kayak gini ya, masa naik turun. Jadi ada nanti perata tegangan ya, ada kapasitor dan lain sebagainya ya. Oke, itu untuk simbol tegangan listrik DC atau AC. Kemudian alat ukur tegangan listrik ya. Nah, sekarang kalau alat ukur tegangan listrik kita tahu bahwa tadi tegangan listrik itu satuannya apa? Satuannya adalah tegangan. Satuannya apa? Voltmeter, volt ya. Maka kalau volt, alat ukurnya voltmeter gitu aja gampangnya. Kalau arus listrik satuannya apa? Ampere. Alat ukurnya apa? Ampere meter. Kalau tegangan satuannya volt, maka alat ukurnya voltmeter. Nah, di sini di sebelah kiri ini adalah voltmeter yang biasa biasanya kalau yang kayak gini tuh adanya di lab ya, jarang kalau dijual di bebas di masyarakat, jarang yang kayak gini. Yang di tengah ini adalah multimeter digital ya.
Kemudian untuk yang di sebelah kanan ini adalah multimeter analog ya. Jadi untuk multimeter itu banyak kegunaannya, bisa mengukur arus listrik, tegangan listrik, hambatan listrik, atau bisa mendeteksi ini rangkaian tertutup atau terbuka ya, rangkaiannya putus atau tersambung, itu bisa dicek oleh multimeter. Oke, pemasangan voltmeter pada rangkaian. Tadi kalau ampermeter harus dipasang secara seri. Nah, tapi kalau untuk voltmeter harus dipasang secara paralel gitu ya, karena dia ingin mengukur beda tegangan listrik, beda potensial listrik. Kalau dihubungkan secara seri, maka dia hanya mengukur satu titik saja, jadi tidak mengukur beda potensial listrik. Otomatis kalau cuma satu titik ya, misalnya ditempatkan di sini, maka dia pasti tegangannya sama dengan 0 ya. Makanya kalau voltmeter harus dipasang secara paralel karena apa? Dia mengukur beda potensial listrik di atas dan di bawah ya. Nah, ini pemasangan ampermeter dan voltmeter kita lihat ya. Di sini ampermeter dipasang seri sedangkan voltmeter dipasang secara paralel ya. Jadi seperti itu. Kemudian apa sih hubungan arus listrik dengan tegangan listrik? Ya, jadi kalau kita punya, nah ini hubungannya ya. Nah di sini ada sebuah jadi kesepakatan ya, pemahaman terlebih dahulu bahwa hambatan yang dipakai nilainya tetap. Jadi tidak ada perubahan nilai hambatan. Nah, hambatan itu apa ya? Oke, jadi gini, kalau misalnya di sebuah rangkaian yang paling sederhana aja ya, rangkaian paling sederhana. Misalnya ini rangkaiannya kayak gini. Ini nanti kan dihubungkan sama ampermeter ya. Kemudian ini ada ini sumber tegangannya, ini hambatannya. Ini pernah lihat hambatan simbolnya kayak gini di SMP pernah? Ya, kayak apa? Kayak gini. Nah, kalau tegangannya dikasih 1 volt ya, 1 volt, ternyata arus yang munculnya adalah 0,5. Jadi kalau ini tegangan ya, ini arus. Tegangannya 1 volt, ini 1 volt, maka arusnya 0,5 nih ya. Kalau tegangannya diperbesar, dirubah nih ya, misalnya jadi 2 volt, ternyata arusnya menjadi 1 ampere. Kalau tegangannya 3 volt, arusnya ternyata menjadi 1,5 ampere. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari hubungan ini antara V dengan I? Gimana nih hubungannya? Kalau kalau tegangan membesar, arus membesar atau mengecil? Membesar. Membesar ya. Jadi kalau tegangan mengecil, arus juga mengecil. Maka yang kayak gini nih ya, hubungannya antara I dengan V itu adalah V sebanding dengan I ya. Apa artinya? Tegangan membesar, arus membesar. Tegangan mengecil, arus akan mengecil. Ini masih dalam bentuk kesebandingan. Kemudian, bagaimana kalau kita ingin buat sebuah persamaan ya? Jadi ohm ini merumuskan ya kesebandingan. Nah, kesebandingan kalau dibuat persamaan maka V itu akan sama dengan ini terkenal sekali ya ohm di SMP ya, hukum ohm, I dikalikan dengan R. Pernah dengar ini? Yang ini? Ini disebut dengan hukum ohm ya, hukum ohm. Jadi sebenarnya ya bukan ohmnya ohm besar karena hukum ohm, nama orang ya, nama orang. Kalau satuan dari R sendiri hambatan itu ohm kecil ya, jadi ohm. Nah, oke, di sini hukum ohm ini berlaku kalau R-nya nilainya tetap, nilainya konstan, tidak berubah ya. Maka seperti ini, V sama dengan I dikalikan dengan R. Oke.
Kita pindah slide. Oh. Di mana nih? Ini ya. Oke, sekarang tadi sebenarnya harusnya bukan ini udah, ya udah sini dulu ya. Coba. Ini sebenarnya ada apa? Kalau kita teliti ya, jadi hambatan tuh sebenarnya nilainya tuh tidak tetap konstan seperti itu ya. Jadi nilai hambatan tuh ternyata kalau dari sini kan Om kan bilang R-nya tuh konstan ya. Tapi sebenarnya hambatan itu dipengaruhi juga oleh suhu. Jadi kalau suhunya berubah tambah besar, hambatan juga tambah besar ya. Tapi untuk mempermudah persamaan ya kita di sini kita nyatakan R nilainya tetap saja ya. Kemudian berikutnya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan suatu penghantar? Jadi jika kita memiliki kawat penghantar ya, kita memiliki kawat penghantar, misalnya apalah tembaga gitu ya. Nah misalnya apa saja sih yang mempengaruhinya? Kalau apa namanya di sini R, kita coba R dengan L. Semakin panjang kawat penghantarnya, kira-kira hambatannya makin kecil atau makin besar? Besar. Semakin besar ya. Jadi semakin pendek kawat penghantarnya, maka hambatannya makin kecil. Maka R dengan L, L-nya adalah panjang kawat. Ini berbanding lurus ya. Pertama itu ya, hambatan sebanding dengan panjang kawat. Kemudian R, bagaimana nih dengan luas penampang kawat? Ada kawat yang luas penampangnya kecil, ada kawat yang luas penampangnya besar ya. Seperti hanya air ya, air lebih mudah mengalir di selang yang kecil, yang diameternya kecil. Galian ya, ini aing mau ke bus ya. Mohon maaf ya, sebentar ya. Enggak ngomong aing. Oke. Tadi kita yang mana tadi? Oke. Ya, kembali ke sini ya. Oke, kita coba analisis ulang. Mohon maaf tadi Ibu sepertinya tadi terlempar ya. Ini baru masuk lagi. Oke. Ibu coba. Lucu ini host yang terlempar. Masih bisa terdengar suara Ibu? Masih Bu. Nah, masih alhamdulillah ya. Tadi sempat keluar ya, sekarang alhamdulillah bisa masuk lagi. Oke, sampai sini tadi ya. Jadi kalau L itu adalah panjang kawat, kemudian A itu adalah luas penampang kawat ya. Luas penampang kawat itu kayak gimana ya luas penampang kawat? Nah, misalnya gini nih, ini nah yang luas penampang kawat itu yang ininya, yang sebelah sini. Jadi kalau ini kawat besar ya, nah kemudian yang luas penampang kawat itu yang sebelah sininya, luas penampangnya ya. Misalnya kalau ada pipa yang kecil, pipa yang besar, diameternya besar itu namanya luasannya itu adalah luasan penampang kawatnya. Nah sekarang hambatan dengan panjang tadi, hambatan itu sebanding dengan panjang kawat. Artinya apa? Semakin panjang kawatnya, hambatannya makin besar ya. Makin pendek kawatnya, hambatan makin kecil. Kemudian R dengan luas penampang kawat. R itu bagaimana hubungannya dengan luas penampang kawat?
air akan mudah mengalir pada pipa yang diameternya besar, ya kan ya? Jadi kemudian kalau diameter pipanya kecil, nanti air susah untuk mengalir, sama dengan arus listrik gitu ya. Jadi kalau luas penampangnya besar, nanti hambatannya jadi kecil. Kalau luas penampangnya kecil, hambatannya jadi besar. Berarti berbanding terbalik ya. 1/A. Kemudian bagaimana nih? Ada yang disebut dengan hambat jenis kawat. Jadi setiap kawat atau memiliki sifat khas bahan ya. Jadi untuk kawat ini antara kawat satu dengan kawat yang lainnya pasti memiliki kemampuan untuk menghambat arus listrik itu dengan hambatan yang berbeda ya. Maka nanti R itu sebanding juga dengan hambat jenis kawat. Oke, dari kesebandingan ini kita bisa buat sebuah persamaan ya. Persamaannya kayak gini, bahwa R itu sebanding dengan hambat jenis, sebanding dengan panjang kawat, dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Nah, untuk rho sendiri, rho itu satuannya adalah ohmmeter ya. Ohmmeter satuannya, L ini satuannya apa? L panjang, satuannya meter. Kalau A ini satuannya karena area luas, satuannya adalah meter persegi ya. Meter persegi. Meter persegi. Oke, kita pindah slide. Ini yang kemarin sudah dibahas ya. Hambat jenis beberapa bahan. Perhatikan konduktor yang baik memiliki hambat jenis yang rendah. Yuk kita lihat yang hambat jenisnya rendah yang mana. Ini 10⁻⁸ ya. Kita lihat yang paling kecil ternyata tembaga 1,72 ya. 1,72 10⁻⁸. Terus ada yang kecil lagi mana nih? Ini 22. Ini 1,59 lebih kecil lagi perak ya. Perak itu hambatannya 1,59. Jadi perak juga merupakan konduktor yang baik ya. Kemudian kita lihat emas juga, dia adalah merupakan ini hambat jenisnya cukup kecil juga ya, tapi ya jangan pakai emas, masa kawat pakai emas ya. Lebih baik dipakai buat perhiasan aja ya. Oke, kalau semikonduktor di sini sudah lebih besar ya, 10⁻⁵. Kalau germanium itu malah besar ya. Kemudian ada isolator. Nah, kalau isolator hambat jenisnya ya pasti sangat besar ya, kaca, kuarsa ini sama. Kuarsa sampai dengan 10⁻17 ya. Besar sekali. Nah, kemudian ini yang tadi Ibu bilang ya. Ternyata suhu mempengaruhi hambatan kawat ya. Jadi semakin tinggi suhunya, perubahan suhunya, maka nanti didapatkan ada perubahan hambatan ya. Jadi ternyata hambatan itu nilainya nggak konstan. Jadi kalau misalnya kita buat sebuah rangkaian ya, kita aliri arus listrik, biasanya sih setiap benda-benda yang dialiri oleh arus itu makin lama makin panas ya. Kalau kita pegang panas, nah hambatannya pasti berubah, hambatannya pasti tambah besar ya. Jadi sebenarnya sih kayak gitu. Oke, kemudian hukum 1 ini Ibu nggak tahu ya cara bacanya gimana, ini orang mana ya, tapi lisan Indonesia kita bacalah hukum Kirchhoff begitu ya. Nggak tahu ya dibacanya seperti apa. Hukum 1 Kirchhoff ini tentang arus bagaimana bunyinya. Pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu, gitu ya. Jadi kalau arus yang masuknya, misalnya di sini ya, mohon maaf, di sini misalnya, di sini kan ada, belum muncul. Di sini ada sumber arus DC, kemudian ada arus yang mengalir ke sini ya, ini sebesar I, maka yang ke sini adalah I ya, kemudian yang ke sini juga I, sama yang ke sini juga I, ini semua I. Nah, jadi semuanya
pasti memiliki arus yang nilainya sama ya. Jadi jumlah arus yang masuk, ini sigma maksudnya jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Misalnya di sini ini arus yang masuk, kemudian ini ada percabangan ya, ada percabangan ke sini. Ini misalnya arus yang masuknya di sini ini 10 ampere. Kemudian di cabang ini arus yang keluarnya ini misalnya 6 ampere. Maka pasti yang lewat di bawah ini pasti I-nya berapa? Ya, pasti yang di sebelah sini 4 ampere gitu ya. Jadi arus yang masuk ini percabangannya ini arus yang masuk sama dengan arus yang keluar gitu ya. Jadi kayak kita misalnya di sini ada berapa orang nih? Ada 79 orang yang masuk Zoom ya. Nah, atau 79 orang yang masuk kelas. Nah, kelasnya kosong. Jadi masuk 79. Kemudian kita semua keluar dari ruangan. Maka kalau misalnya kelasnya kosong lagi, maka pasti yang keluar dari ruangan itu ada 79 orang ya. Nggak mungkin yang masuk 79, yang keluar 76 di kelas kosong. Nah, itu ngeri ya. Jadi ini juga arus juga sama. Jadi arus yang masuk ke sebuah percabangan itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan itu ya. Itu hukum Kirchhoff yang pertama. Nanti kita akan bahas hukum Kirchhoff yang kedua. Oke, berikutnya. Nah ini ya, ini juga sudah kita singgung kemarin. Nah di sini untuk rangkaian seri ya, ada rangkaian seri sumber tegangan. Ini coba diperbesar ya. Kalian kelihatan nggak ini? Di Ibu juga kecil nih ya. Nah ini lebih besar lah. Oke, di sini kita lihat ya, untuk rangkaian seri, rangkaian sumber tegangan. Kalau tegangan dipasang seri, maka tegangan keluarannya itu tinggal ditambah saja ya, tinggal ditambah tegangan 1 ya, tambah tegangan kedua, tambah tegangan ketiga. Kalau hambatannya gimana nih hambatannya? Jadi dalam tegangan juga ya, itu ada namanya hambatan dalam atau disimbolkan dengan R kecil. Nah, hambatan dalamnya tinggal ditambahin aja ya. Jadi kalau rangkaian seri tinggal ditambahin aja ya, R1 tambah R2 tambah R3. Untuk rangkaian seri resistor ya seperti ini, rangkaian seri resistor seperti orang pegangan satu tangan ya. Itu untuk mencari hambatan penggantinya tinggal ditambahin aja R1 tambah R2 tambah R3. Dan untuk rangkaian seri kita perhatikan arus yang masuk ke R1 itu sama dengan arus yang masuk ke R2, sama dengan arus yang masuk ke R3 ya. Itu untuk rangkaian seri. Bagaimana dengan rangkaian paralel? Nah, kalau rangkaian paralel sumber tegangan itu kayak gini ya. Jadi disusun secara paralel. Ini seperti orang pegangan dua tangan. Nah, pegangan dua tangan kayak gini ya. Nah, tapi biasanya dalam alat-alat listrik yang kita pakai di rumah, kita nggak pernah tuh ngelihat ada tegangan, sumber tegangan ya, baterai dipasang paralel, nggak pernah kan ya? Nggak pernah. Jadi, kalaupun ada yang disusun kayak gini, tapi tetap aja dia sebetulnya seri ya. Nah, jadi jarang ya yang kayak gini ya, sumber tegangan dipasang paralel. Kenapa? Karena ternyata tidak akan menambah tegangan gitu. Kalau di sini tegangannya di sini 3 volt, 3 volt, 3 volt, maka tegangan keluarannya di titik-titik yang ini itu sama juga 3 volt, tidak menambah jumlah tegangan ya. Kemudian untuk untuk resistornya itu 1/R paralel itu sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Jadi seperti ini. Ya, jadi untuk rangkaian paralel resistor itu berapa sih hambatan penggantinya? 1/R paralel sama dengan sigma 1/R. R-nya berapa ya? Kemudian untuk arus listrik, ini udah mau sampai 8:30 ya, sebentar lagi. Kita lihat untuk arus listrik. Di sini
kalau ada arus yang keluar ya, di sini misalnya kita bilang aja lah ini arusnya I ya, maka ketika I melewati titik percabangan ini, I itu akan terpecah jadi 3 ya, ada yang ke sini ya, sini, ada yang ke sini. Misalnya aja ini I ya, maka akan menjadi di sini ada I1, ada I2, ada I3. Jadi I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 ya. Arus akan semakin besar kalau hambatannya kecil. Jadi kalau hambatannya kecil nih di sini, arusnya besar gitu ya. Tapi kalau hambatannya di sini R3 besar nih, arus yang mengalirnya jadi kecil ya. Nah, di sini tegangan di titik-titik ini kita bilang aja lah di sini VAB ya, VAB. Ditulis di mana ya? Ini VAB. VAB ya. Ini A misalnya ya, ini B begitu ya. Itu tegangannya akan sama ya di atas. Jadi VAB akan sama dengan I1R1 akan sama dengan I2R2 akan sama dengan I3R3. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasannya sampai dengan perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, sebelum Ibu tutup masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya, cukup jelas ya. Karena sudah jelas, jangan sampai nanti nggak tanya, nggak tahu apa yang mau ditanyakan gitu ya. Oke, kalau tidak ada, silakan sekali lagi yang belum screenshot ya, silakan kamera kalian buka sendiri ya, kalian buka, kemudian kalian foto ya, foto apa, oh ini saya ada gitu ya. Jadi bukti bahwa kalian sudah mengikuti PJJ Zoom meeting pada pagi ini. Jadi pertama itu adalah screenshot, yang kedua adalah resume materi yang sudah disampaikan pada kesempatan hari ini. Dan untuk teman-teman yang tidak bisa masuk ke ruangan Zoom ini dikarenakan satu dan lain hal, nanti dipersilakan untuk mengikuti rekaman kegiatan ini di link YouTube yang nanti akan Ibu bagikan ya. Jadi untuk yang misalnya pagi-pagi saya ada kegiatan apa yang menyebabkan saya tidak bisa ikut Zoom, maka silakan nanti lihat rekamannya di YouTube yang nanti akan Ibu bagikan di kelas masing-masing. Begitu? Ada yang mau bertanya sebelum Ibu tutup? Oke, ini room 1. Ada 4 ruangan. Ini ruangan kedua ya, kosong ya, nggak ada yang nyalain kamera. Ruangan ketiga. Ini ruangan keempat. Silakan nanti kalian pin aja diri sendiri masing-masing ya. Kemudian nyalain kamera, misalnya oh ini saya ada gitu ya, nanti kirim ke ke penugasan. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas semua atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Barangkali. Terima kasih Bu.